Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini, pertemuan topik Moiska, kita akan mempelajari addressing dan pengenalan tasem. Kita masuk ke pertama yaitu bagian addressing. Gerbang logika. Gerbang logika adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Gerbang logika sering disebut rangkaian logika. Ada dua jenis, yaitu gerbang logika inverter dan juga non-inverter. Kita masuk ke gerbang logika inverter. Gerbang logika inverter merupakan gerbang logika dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran, di mana sinyal keluaran selalu berlawanan dengan keadaan sinyal masukan. Disebut juga gerbang not atau gerbang komplement. Misal inputnya rendah, maka outputnya tinggi. Jika A sama dengan 1, maka Y sama dengan 1, yaitu 0. Kemudian kita akan masuk ke gerbang logika non-inverter. Sinyal masukan ada dua atau lebih, sehingga keluaran tergantung sinyal masukan. Di sini ada fungsinya ada AND or NOT, AND, NOR, SOR, XNOR. Di sini kalau AND ketika A atau B-nya bernilai 0 atau bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Kemudian jika bernilai A-nya 0, B-nya 1, maka bernilai hasilnya 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, hasilnya 0 gitu ya. Jika A dan B bernilai 1, maka akan bernilai juga 1 hasilnya. Kemudian untuk OR, jika A dan B 0, maka hasilnya 0. Jika A 0 atau B-nya 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian jika A-nya 1, kemudian B-nya 0, maka akan menghasilkan nilai 1. Itu gerbang logikanya. Kemudian jika A 1 dan B 1, maka F-nya akan bernilai 1 juga. Kemudian untuk NOT, ketika A-nya 0, maka F-nya 1. Kemudian jika A-nya 1, maka F-nya 0. Kemudian N. Ketika A dan B-nya bernilai 1, ketika bernilai A 0, B 0, maka bernilai 1. Ini berkebalikan dengan hasil dari fungsi yang N. Seperti itu, kita lihat ya, 1, 1, 0. Nah, kemudian ini 1, 0 ini harusnya 0 ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam N ini 0001 ya. Sorry. Berkebalikan dengan ini ya, NAD 0001 110 gitu ya, berkebalikan ya. Kemudian itu untuk NOR, kebalikannya dari OR gitu ya. Ketika di sini 0 berarti di sini 1. Ketika di sini 0, ini ya 1 gitu ya. Ketika nilainya 0, A dan B-nya bakal menjadi 1 ketika ada masing-masing 0 atau 1 atau 1 0 atau 1 1, maka nilainya 0. Kemudian XOR. Di sini ketika nilainya itu mempunyai 1 gitu ya. 0 0 0 kan nilainya 0, ketika B-nya 1, maka nilai F-nya 1, ketika A-nya 1, maka F-nya 1. Ketika 1 1 0, maka ini berjumlah 0. Ini berbeda dengan si OR ya. Kalau si OR, kalau A-nya 1, B-nya 1, maka F-nya 1. Ketika XOR, maka F-nya 0. Kemudian ada XNOR, yaitu dimana kalau misalkan A dan B-nya 0, maka F-nya 1. Kemudian A-nya 0, B-nya 1 adalah 0. Kemudian A-nya 1, B-nya 0 adalah F-nya 0. Kemudian A-nya 1, B-nya 1 adalah F-nya 0. XOR ini atau XNOR ini ketika semua A dan B itu bernilai sama gitu ya. Di sini kalau kalian lihat, kalau XNOR ketika 0 sama 0 hasilnya 1, ketika 1 sama 1 A dan B-nya maka nilainya 1. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke base relative addressing, digunakan untuk mengakses suatu table dengan mengambil alamat efektifnya. Alamat efektif dari table tersebut nanti akan digunakan sebagai patokan untuk mengakses data lain pada table tersebut. Register yang digunakan sebagai penunjuk alamat efektif ini adalah register BX, BP, SI, dan DI. Kemudian kita akan masuk ke bagian pengenalan tubuh assembler. Tubuh assembler terdiri dari text editor, penulisan program bahasa Arab kita dengan Tasm, dapat menggunakan text editor seperti Edit, DOS, Scikit, SK, WordStar, atau Word Processor yang mempunyai fasilitas pembuatan ASCII file seperti WordPerfect, Sprint, dan lain sebagainya. Selain itu dapat menggunakan editor Turbo Pascal atau Turbo C, namun simpan extension file yang disimpan harus diakhiri dengan .asm bukan .pas ataupun .c. Kemudian ada compiler, penulisan program bahasa Arab kita dengan Tasm dapat menggunakan text editor
Oke, untuk compiler, ini maksud dengan compiler adalah suatu program yang menerjemahkan program assembler dalam ASCII file berekstensi ASM ke bentuk file objek berekstensi OBJ dan menerjemahkan program objek ke bentuk program eksekusi berekstensi .com atau .exe ya. Oke. Untuk mengcompile source file, misalnya file java.exe menjadi file objek dengan ekstensi .obj atau ke bentuk program extension.com atau .exe dapat menggunakan file tasm.exe. Jadi untuk compilernya ketika kalian mengcoding .asm kalian mesti mengcompile menjadi obj dulu lalu kemudian bisa di running oleh tasm menggunakan tasmnya nanti ada .exe-nya gitu. Kemudian ada struktur dari program turbo atau tasm ini, kemudian ini model small kode OR1H label 1 JMP label 2 tempat program yang ditulis nantinya. Oke, untuk model small ini tanda direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bentuk memori yang digunakan oleh program code. Data direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan mulai menggunakan kode segmennya di sini. Kode segmen ini digunakan untuk menyimpan program nantinya yang akan dijalankan. Kemudian OR1H, perintah ini digunakan untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat dijalankan di-load ke memori yang diletakkan mulai pada offset ke 100H 256 byte. Kemudian JMP atau perintah jump ini digunakan untuk melompat menuju tempat yang ditunjukkan. Kemudian INT20H, perintah INT adalah suatu perintah untuk menghasilkan suatu interupsi. Interupsi 20H berfungsi untuk mengakhiri program dan menyerahkan kendali sepenuhnya kepada DOS. Kita masuk ke linking. File objek yang telah terbentuk dengan tasm belum dapat dieksekusi secara langsung, yang seperti saya bilang tadi ya. Untuk membuat file objek ke bentuk file yang dapat dieksekusi atau ekstensinya .com atau .exe, kita bisa menggunakan file link.exe. Cara mengkompilasi atau mengcompile adalah tasm nama file .tasm asm, kemudian telling slash t nama underscore filenya, nama file asm tadi ya. Kemudian ekstensinya jangan lupa ditambahkan dengan obj, kemudian untuk mengcompile langsung atau ingin merunningnya gitu, kita bisa menggunakan langsung nama file yang udah dikompil oleh tellingnya tersebut. Kemudian kita pertama masuk ke perbandingan dengan menggunakan perintah compare atau CMP. Perintah CMP atau compare digunakan untuk membandingkan dua buah operan dengan sintaks CMP operan 1, operan 2. CMP akan membandingkan operan 1 dengan operan 2 dengan cara mengurangkan operan 1 dengan operan 2. Atau membandingkan ini ya. CMP tidak mempengaruhi nilai operan dan 1 dan operan 2. Perintah CMP hanya akan mempengaruhi flash register sebagai hasil perbandingan. Kemudian untuk perintah jump ini untuk kondisinya ya, bisa dibilang ketika jump if above, lompat ya, jika operan 1 lebih dari operan 2 untuk bilangan tidak bertanda. Jump if greater, lompat jika operan 1 dan lebih dari operan 2 untuk bilangan bertanda. Jump if equal, lompat jika operan 1 sama dengan operan 2. Kemudian jump if not equal, lompat jika operan 1 tidak sama dengan operan 2. Jump if below, lompat jika operan 1 kurang dari operan 2 untuk bilangan tidak bertanda. Kemudian jump if less, lompat jika operan 1 kurang dari operan 2 untuk bilangan bertanda. Kemudian jump if below or equal, lompat jika operan 1 kurang dari sama dengan operan 2 untuk bilangan tidak bertanda. Kemudian jump if less or equal, lompat jika operan 1 kurang dari sama dengan operan 2 untuk bilangan bertanda. Kemudian jump if above or equal, lompat jika operan 1 lebih dari sama dengan operan 2 untuk bilangan tidak bertanda. Kemudian yang terakhir ada jump if greater or equal, yaitu lompat jika operan 1 lebih dari sama dengan operan 2 untuk bilangan bertanda. Oke, sekian untuk materinya. Untuk activity yang kalian gunakan nantinya, kalian bisa menggunakan Notepad atau VS Code ya. Terserah kalian. Sini saya menggunakan Notepad supaya kalian bisa terlihat jelas gitu ya perbedaannya gimana. Oke, saya jelasin untuk codingan ACT. Model small ini nanti di tadi yang saya kasih tahu ya, yang berikan di PPT memberitahukan kepada assembler bentuk memori dari program yang dibuat. Kemudian code yaitu memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan memulai program setelah statement code. Kemudian OR100H berfungsi untuk memberitahukan kepada assembler agar saat program dijalankan program diletakkan pada offset 100H 256 byte.
Oke, selanjutnya ada mulai titik 2 jam proses. Ini adalah label satu ya tadi ya. Di sini. Oke, ini ada label satu. Itu mulai dengan jam proses JMP gitu ya. Itu artinya adalah program akan dimulai, lalu pada saat program dimulai akan melompat ke label proses. Nah, di label mulai itu atau fungsi mulai ini ada kita mendeklarasikan nil A DB55. Artinya adalah kita mendeklarasikan variabel nil A dengan nilai DB itu kayak mirip dengan sama dengan gitu ya. DB55. DB 40 dengan nilai B-nya dengan 45 gitu ya. Kemudian kita cut 0 gitu ya. Variabel cut 0 itu mempunyai value atau db-nya nilai A lebih kecil dari nilai B dolar. Itu dolar itu berfungsi untuk ini ya, format inputan nantinya. Oke, selanjutnya ke proses, label proses. Di sini terjadinya di mana kita membandingkan antara nilai A dengan nilai B. Oke, kita lanjut. Proses label 1, proses label gitu ya tadi, move AL, nil A itu mengisi register AL dengan nilai yang tertampung pada variabel nilai A atau nil A gitu ya. Kemudian yang kedua ada CMP AL, nil B, yaitu berfungsi untuk membandingkan register AL dengan yang telah diisi variabel A di compare atau dibandingkan dengan nilai B. Nah, kemudian masuk ke A kecil, JBA kecil gitu ya. JBA kecil maka artinya adalah A, JB itu kan jadi jam if below gitu ya. Bilangan A kurang dari bilangan B. Oke, sini BA kurang bil B gitu ya. Jam below. Ketika nilai A kurang dari B maka akan lompat. Kemudian JE ketika bilangan A itu sama dengan bilangan sama B gitu ya, nilai B nya ya. Oke, kemudian A besar gitu ya, itu berarti jam above ketika bilangan A lebih besar daripada bilangan B gitu ya. Itu untuk proses. Kemudian untuk A kecil itu label satu atau fungsinya itu untuk mencetak ke output, yaitu A ini mencetak output ke register menggunakan register DX dengan diisi dengan cut 0, yaitu nilai A lebih kecil dari nilai B. Kemudian jika nilainya sama gitu ya, maka kita akan menggunakan A gitu ya, register DX, kemudian cut 1 untuk menampilkan ke outputnya, kemudian kita jam cetak gitu ya. Setelah dimasukkan ke register, kita akan mencetak gitu ya, jam ke label cetak. Kalau sama cut 1 itu adalah nilai A sama dengan nilai B, kemudian kita ke A besar, kemudian adalah nilai A lebih besar dengan nilai B, kemudian jam cetak. Yang terakhir yaitu label cetak gitu ya. Terakhir ini label cetak, kita akan move AH, 09H adalah untuk fungsi untuk mencetak karakter atau memasukkan register A. Kita menggunakan register AH ke memasukkan ke 09H gitu ya, memasukkan karakter 09H. Kemudian INT 21H berfungsi untuk mencetak karakter program yang sudah dibuat saya gitu ya, INT 21H yang sudah dibuat saya, atau menampilkan seperti print atau ini ya untuk outputnya. Kemudian INT 20H yaitu berfungsi untuk menghentikan program gitu ya, meng-end program gitu ya, menggunakan INT 20H seperti itu.
Oke, and mulai. Nah, ini untuk mengakhiri program dari yang ini ya. Kita awal-awal mendeklarasikan mulai, berarti kita akan mengakhiri and mulai. Oke, untuk pertama-tama kalian mesti mounting DOSBox-nya dulu. Untuk kalian harusnya sudah terinstall juga untuk file folder atau file tasm ya. Nah, untuk cara runningnya adalah kita mesti menggunakan tasm, kita tasm, kemudian untuk ini kita test2.asm, test2.asm. Oke, aman ya, tidak ada error message-nya none. Maka ini tercompile dengan baik oleh tasm gitu ya. Oke, kita masuk ke compilernya gitu ya. Compiler dari tasm sendiri test styling selesai, pasti tes dua objek. Oke, sudah di compile oleh tailing gitu ya. Kita akan running dengan memanggil nama file dengan test2. Di sini berarti nilai A harusnya lebih kecil dari nilai B karena nilai A 40, nilai B-nya 45. Oke, kita coba ya, nilai A lebih kecil dari nilai B. Oke, kita coba lagi untuk kata running, maka akan berubah nilainya. Nah, maka nilai A sama dengan nilai B karena saya telah mengubah nilai A nya sebelumnya 40 sekarang menjadi 45. Kita running lagi ketika nilainya 55. Kita akan mengcompile ulangnya. Tasm, kita tes objek, kemudian ke tes 2. Nilai A lebih besar dari B gitu ya. Untuk outputnya kalian bisa menampilkan semuanya ini ya, nilai A lebih besar dari B, nilai A sama dengan nilai B. Kalian jangan lupa screenshot ya, karena ini tidak bisa di scroll ke atas, maka kalian screenshot dulu satu persatu untuk outputnya, yaitu nilai A lebih kecil dari nilai B, nilai A sama dengan nilai B, kemudian yang terakhir nilai A lebih besar dari nilai B. Untuk outputnya tiga-tiganya kalian mesti tampilkan. Mungkin sekian untuk pertemuan ketiga pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.